Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Megawati Kasari dengan NPM 2401010034, kelas D01 mata kuliah Ekonomi Publik. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Analisis Dampak dan Efektivitas Program Indonesia Pintar atau PIP terhadap kesejahteraan masyarakat pada tahun 2021 sampai 2025. Jadi pada slide pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Program Indonesia Pintar atau PIP. Jadi PIP ini merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah yang diluncurkan sejak tahun 2014 oleh Kemendikbudristek untuk membantu peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, mencegah putus sekolah, serta membantu siswa menyelesaikan pendidikan tanpa terkendala ekonomi. Penerima PIP ini meliputi pemegang KIP, keluarga penerima PKH atau KKS, yatim piatu, korban bencana alam, siswa putus sekolah, hingga peserta didik penyandang disabilitas. PIP diberikan kepada pendidikan formal maupun non-formal, termasuk program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Bantuan dana ini diberikan sesuai jenjang pendidikan, yaitu Rp450.000 untuk SD, Rp750.000 untuk SMP, dan Rp1.800.000 untuk SMA. Dana tersebut digunakan untuk membantu kebutuhan sekolah seperti perlengkapan belajar, seragam, dan biaya pendidikan lainnya, sehingga dapat mendukung pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu grafik ini menunjukkan jumlah penerima PIP tahun 2021 sampai 2023 stabil di angka 17,9 juta siswa. Pada tahun 2024 sampai 2025 meningkat menjadi 18,6 juta siswa, yang menandakan adanya perluasan bantuan pendidikan dari pemerintah. Pada slide selanjutnya yaitu ada grafik anggaran PIP yang menunjukkan bahwa anggaran program Indonesia Pintar pada tahun 2021 sampai 2023 itu relatif stabil sebesar 9,6 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2024 sampai 2025 meningkat menjadi 13,4 triliun rupiah sebagai bentuk peningkatan dukungan pemerintah terhadap bantuan pendidikan. Nah, pada slide selanjutnya atau pada slide ini menunjukkan tabel rincian jumlah penerima dan anggaran program Indonesia Pintar atau PIP dari tahun 2021 sampai 2025. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada tahun 2021 sampai 2023 itu jumlah penerima dan anggarannya relatif stabil. Tetapi pada tahun 2024 sampai 2025 itu penerima dan jumlah anggarannya itu meningkat karena pemerintah ingin memberikan dukungan terhadap bantuan pendidikan yang ada di Indonesia. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang dampak dari program Indonesia Pintar atau PIP. Jadi dampak dari PIP ini memberikan dampak positif bagi keluarga yang kurang mampu dengan membantu meringankan biaya pendidikan serta memenuhi kebutuhan sekolah siswa. Dan program ini juga meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu sehingga mereka dapat tetap melanjutkan sekolah dan mengurangi risiko putus sekolah. Selain itu, bantuan PIP ini turut memberikan motivasi belajar siswa serta mendorong keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala atau dampak negatifnya nih. Seperti penggunaan dana yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan akibat tekanan kebutuhan ekonomi keluarga. Serta masih rendahnya pemahaman sebagai masyarakat mengenai tujuan dan ketentuan penggunaan dana PIP sehingga efektivitas program ini belum optimal. Slide selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang evaluasi efektivitas dan kebijakan program Indonesia Pintar atau PIP. Jadi, PIP ini cukup efektif dalam membantu peserta didik dari keluarga yang kurang mampu melalui bantuan biaya pendidikan yang meringankan beban ekonomi, memenuhi kebutuhan sekolah, serta memberikan manfaat nyata berupa meningkatnya kesempatan peserta didik memperoleh pendidikan yang lebih layak. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui bank atau lembaga resmi tanpa pemotongan biaya sedikit pun. Keberlanjutan program terlihat dari meningkatnya jumlah penerima dan anggaran PIP pada tahun 2021 sampai 2025. Namun, pelaksanaan PIP ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih ada siswa yang kurang mampu yang belum menerima bantuan. Sementara, sebagian siswa yang mampu justru memperoleh dana PIP tersebut. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, PIP ini atau Program Indonesia Pintar merupakan program pemerintah untuk membantu peserta didik dari keluarga yang kurang mampu agar tetap bisa mendapatkan akses pendidikan. Pada tahun 2021 sampai 2025, jumlah penerima dan anggaran PIP meningkat sebagai upaya pemerataan pendidikan. Program ini pun cukup efektif karena membantu meringankan biaya sekolah. Namun, pelaksanaannya itu masih belum sepenuhnya tepat sasaran dan dipengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme PIP. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan ketepatan penyaluran agar program PIP ini dapat berjalan lebih optimal. Slide yang terakhir yaitu rekomendasi kebijakannya. Ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan ketepatan sasaran penerima PIP melalui pembaruan data secara berkala dari survei kondisi ekonomi keluarga siswa.
Yang kedua yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan program secara rutin melalui laporan penggunaan dana bantuan serta evaluasi keberhasilan BIP dalam menurunkan angka putus sekolah. Yang ketiga yaitu meningkatkan sosialisasi kepada orang tua dan peserta didik mengenai penggunaan dana PIP agar dimanfaatkan sesuai kebutuhan pendidikan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.